Oke, assalamualaikum ya buat teman-teman. Kembali lagi di video materi ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ya, ini materi yang ke-10 ya kalau tidak salah, atau mungkin ke-11 ya. Jadi tentang operation plan. Nah, eh sebelum ke operation plan, atau teman-teman mungkin sudah lebih mengetahui apa itu operation plan, bagi yang sudah menjalankan bisnisnya baik secara fisik ataupun online ya. Ya, jadi namanya operation plan ya, artinya kan bagaimana mengoperasikan di dalam sebuah rencana yang akan dioperasikan ya, begitu teman-teman. Nah, eh, di mata kuliah yang saya ampu ada di kelas ya kreatif ya, ada di MKS juga di ekonomi syariah, baik yang komunikasi bisnis juga kewirausahaan juga studi kelayakan bisnis. Nah, saya punya sedikit ya yang pengen di-share sama saya. Jadi ini berhubungan sekali ya. Jadi yang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan pada bisnis itu sangat berhubungan, apalagi yang namanya studi tentang kelayakan bisnis. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Ini dari suplemen dari ya teman saya yang sudah menjadi entrepreneurship, ya, yang sudah jadi pengusaha. Bagaimana masa depan seorang entrepreneur? Ini akan berhubungan sekali kalau teman-teman yang sudah lihat di video sebelumnya ya, yang tentang history of technology ya. Ada di sana ada tentang teori kontratif dan juga Schumpeter ya. Kalau teman-teman melihat video yang sebelumnya ya, bisa disinkronkan, bisa disambungkan ya. Nah, singkatnya ya, jadi banyak sekali teori ya. Teman-teman bisa googling lah di mesin pencarian teman-teman, mau Google atau Mozilla nya ya, dan tidak menutup kemungkinan ya, banyak sekali teori yang akan ditemukan di sana, atau hanya seperti iklan jadul yang berikut ini. Dan ini mikroorganisme. Mengganggu nggak? Di kulit kepala, bila berlebihan menimbulkan ketombe. Jadi, harus dikontrol. Ah, teori. Ini prakteknya. Clear baru mengontrol mikroorganisme penyebab ketombe. Efektif. Pak, Terbukti kan? Oke, oke teman-teman. Jadi teori tentang kewirausahaan ya dalam perekonomian nasional ya banyak sekali macamnya. Ada menurut Soeharto, Prawira Kusumo ya, ada the backbone of economy, tailbone of economy. Ada menurut Burns dalam bukunya Pak Lupiodi ya. Jadi yang namanya bisnis ya, lebih wirausaha ini akan menciptakan lapangan kerja seperti teman-teman yang tahu ya, ketahui, meningkatkan kualitas hidup ya, meningkatkan pemerataan pendapatan ya, terus ya sampai ke kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Nah, teman-teman, nah, jadi yang namanya bisnis ini ya akan berhubungan dengan banyak faktor dan juga indikatornya. Jadi bedanya kalau seorang pebisnis atau seorang pengusaha yang berjiwa wirausaha ya, seorang entrepreneurship ini, mereka biasanya disebut dengan pengambil resiko ya. Beda mungkin ya, ada beda sedikit dengan yang namanya pekerja gitu ya. Nah, di sini resiko dibagi dua, ada secara nyata yang real dan resiko secara psikologis. Makanya teman-teman sama saya suka diingatkan ya, ada faktor secara psikologisnya, baik secara kognitif, afektif, maupun konatif ya, gitu teman-teman. Nah, ini sedikit saja. Jadi ini Potret UMKM Indonesia yang diambil 2 tahun lalu, 2018. Potensi Indonesia ini ada di ranking ke 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sama teman-teman bisa lihat ya, usaha mikro ya. Nah, ini menjadi sebuah indikasi ya, atau indikator ketika sekarang geliat berkegiatan ekonomi, terlebih di dalam bisnis online atau umumnya bisnis. Ini sangat terasa sekali di kita. Makanya ya, yang namanya
eh, ya seperti Shopee, Bukalapak, ya, Lazada, Tokopedia ini sangat sangat apa ya? Ibaratnya seperti eh, lebaynya kacang goreng gitu di Indonesia. Ya. Banyak sekali toko online, ya. Banyak sekali ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana dinamika ya, sebuah pergerakan kegiatan. Sebetulnya dengan SDM ya, dengan jumlah SDM yang dimiliki Indonesia itu punya potensi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi ya. Nah, jadi yang namanya menemukan peluang usaha itu ya secara simpelnya inside ya, out atau outside in. Maksudnya inside out itu ada di dalam diri kita terus kita keluarkan ya, atau yang dari eksternal kita maknai ya, terus action lagi. Nah, jadi uniknya ya ketika saya berbincang dengan seorang pelaku usaha, dia menyebutkan bahwa yang namanya banyak saingan itu malah dia termotivasi. Nah, ini yang menjadi unik. Karena itu tadi ada yang disebut dengan resiko psikologis. Dan secara umumnya ya teman-teman atau mungkin ya umumnya individu ini tidak ingin bersaing, tidak suka dengan persaingan. Justru rubah mindset ya. Maksudnya apa? Ketika banyak yang namanya pesaing itu kita harus mengeluarkan ide kreatif itu untuk ya berusaha atau seperti ibaratkan saya nulis di sini ya, go ahead iklannya dari Rokok Sempurna yang teman-teman bisa lihat gitu. Untuk mereka yang bertanya-tanya, dalam hidup, apa yang dicari? Apa yang dituju? Dengar panggilan ini. Go ahead. Kejar mimpi. Tanpa peduli besar atau kecil. Jangan berpikir dua kali. Ragu-ragu tak pernah memberi kepastian. Mulai bertanya. Biarkan penasaranmu terpuaskan. Gerakkan dunia. Jangan biarkan dunia yang menggerakkanmu. Tulis kisah hidupmu. Hidup terlalu singkat untuk alur kisah orang lain. Melangkahlah kemana hati ingin melangkah. Go ahead. Kita menentukan arah dan tujuan, lawan keraguan. Panasnya dunia badai samudra, kita hadapi semua. Nah, oke, teman-teman, jadi pada sebuah pertanyaannya ya, tadi kan yang namanya teori, mungkin teman-teman akan sedikit jenuh dengan teori ya, karena yang penting kita mengimplementasikannya gitu kan ya di dalam wirausaha ini atau bisnis ini ya, atau kelayakan bisnis. Biasanya ada sebuah pertanyaan, bagaimana memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Nah, ini yang paling susah. Jadi biasanya lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. Nah, ini faktor motivasi. Terus lapangan usaha yang masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan. Nah, di sini ya yang namanya konsep kata saya juga harus teman-teman pahami ya, sebagai fondasi. Kalau dulu kan lagi zamannya yaitu tadi ya, kalau misalnya CD gitu, CD dalam artian ya kalau kita pengen dengerin lagu ya dari kaset pita ke CD. Nah, usaha CD itu dulu ramai kan, tapi kalau sekarang enggak. Nah, ini yang disebut dengan lapangan usaha yang masa lalu ya seperti kayak gitu belum tentu menguntungkan untuk saat ini.
Kalau dulu nggak rame nih misalnya sebelum keadaan pandemi atau COVID sekarang ini ya, COVID-19 ini sekarang belum rame masker gitu kan. Biasalah jualan masker. Tapi setelah ada situasi pandemi ini, wah gila. Yang jualan masker banyak banget gitu kan. Nah, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang dengan baik di daerah lain. Begitu ya. Maksudnya yaitu ke sebuah time utility lagi dan place utility lagi ya secara konsep dasarnya ya di dalam kegiatan ekonomi. Terus faktor-faktor internal dan eksternal juga dapat menentukan kesuksesan dalam menjalankan usaha. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Faktor-faktor internal dan eksternal itu ya terlebih dianalisis SWOT. Nah, di sini ya di slide berikutnya ya. Jadi yang namanya wirausaha, ya, entrepreneurship, kita harus punya semangat, ya. Terus punya pede, percaya diri, harus berani juga optimis. Nah, terus saya akan tambahkan ya, teman-teman. Kalau di iklan yang tadi ya, go ahead ya. Ini iklan-iklan yang saya suka ya. Ketika zaman saya ini sangat menginspirasi. Maksudnya selain semangat, percaya diri, ya, berani, optimis, ini kita harus juga berani nge-explore, ya. Terus berani ada rasa yang baru, gitu ya. Terus kalau kata iklannya sempurna nih, ada obsesi, ada jalan, ya. Terus ada sensasi baru. Oke, kita lihat iklan seperti ini, motivasi. Kamu berubah, tega kamu ya? Kenapa sih? Kamu yang berubah. Siapa sih lo? Kasar banget sih. Kamu yang kasar duluan. Kok, kamu kenapa sih jadi begini? Hah? Kasar apa kamu? Gat! Mana ekspresinya? Kamu, mata kamu harus bicara, tunjukkan emosi, ya? Siapa sih lo? Siapa sih lo? Siapa sih lo? Ya? Ayo sekali lagi. Oke, kamera, roll, action. Star Mile. Kenapa? Marah. Janjinya kan kayak gini. Ya nggak usah marah-marah gitu dong. Yang marah. Gas. Mana ekspresinya? Siapa sih lo? Siapa sih lo? Gue obsesi sutradara. Itu gue. Gue obsesi sutradara yang baru. Lebih punya taste. Lu balik ke barisan sekarang. Oke, semua standby. Jangan ada lihat kamera. Kamera, roll. Action. Star Mile dengan sensasi baru. Lebih punya taste, lebih terobsesi. Hubungkan dengan passion kita, terlebih ke dalam sebuah talent yang ada di dalam diri kita ya. Kalau di slide ini ya ada managing complex change. Maksudnya apa? Ini harus lengkap ya. Kita harus punya visi, kita harus punya skill. Setiap orang pasti punya skill, bukan tidak punya skill ya, karena orang itu ada yang malas gitu. Itu aja sebetulnya. Semua orang punya skill. Nah, harus dibarengi dengan insentif. Terus resource, ya. Resource ini sumber daya, baik manusia, baik juga alam, baik juga modal gitu kan ya. Dan ya ide kita sendiri. Dan yang terakhir adalah action plan. Nah, ini yang disebut dengan change, ya, perubahan. Jadi lebih baik. Begitu. Nah, di sini kalau kita hanya punya skill saja, tidak punya visi ya. Kita hanya punya skill, insentif, resource, terus punya action plan, tapi tidak punya visi. Ini akan dengan kebingungan. Karena visi juga penting, teman-teman. Ya. Nah, di sini juga ada visi punya, tapi skill tidak punya. Dia punya sebuah modal insentif, resource ada, action plan punya gitu ya. Ada kerangkanya.
Tapi kalau tidak punya skill, ini akan juga menyebabkan sebuah keresahan, resah. Ya. Nah, sini bisa teman-teman lihat ya. Jika punya visi, punya skill, tapi tidak punya insentif, ya, punya resource, punya action plan, nah ini akan menimbulkan sebuah perlawanan, teman-teman. Dari siapa? Ya, cara analogi nyelenehnya ya dari karyawan kita, gitu kan? Ya. Jadi makanya tadi ya, faktor eksternal dan internal ini teman-teman harus pahami gitu ya. Jika ingin menjadi seorang wirausahawan itu tidak mudah, teman-teman. Nah, apalagi tidak ada resource-nya, ini akan frustasi. Ya, apa yang mau kita kelola kan? Visi hebat, skill mumpuni, insentif gede, tapi nggak punya resource, ya bahaya juga gitu ya. Nah, ini makanya pentingnya action plan ya, makanya pentingnya yang namanya ya ini operation plan. Kalau tidak punya planning, nah ini awal yang buruk. Makanya fokuskan ya. Teman-teman ingin berusaha di mana, di barang atau di jasa atau keduanya, tapi fokuskan ya, dan niatkan ya. Nah, ini yang disebut dengan kerangka berpikir untuk sistem perubahan. Nah, ini ya, seperti yang saya bilang ya, di dalam sebuah hierarchy of effect, terus hierarki intelijensi ya. Nah, jadi yang namanya kompetensi itu harus dimiliki oleh kita sekarang ya, sebagai individu, dikembangkan, maksudnya bukan dimiliki ya. Ya, paling begitu dari saya singkatnya. Jadi jangan dibikin susah ya. Jangan dibikin bingung nantinya. Oke. Sekian motivasi atau suplemen ya sederhana ya tentang wirausaha dan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.